A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang membuat saya ketawa terpingkal-pingkal, di mana video ini memberikan kesaksian bahwa ada salah satu ulama, ada salah satu syekh, yang dimana syekh ini memiliki tunggangannya angling dharma. Naiklah ke punggungku. Ya kalau bisa diartikan ini adalah angling dharmanya dunia nyata. Ya teman-teman. Jadi sosok ulama ini adalah sebagaimana angling dharmanya di dunia nyata. Tapi kisah ini bukan kisah Hindu-Buddha. Kenapa? Sejarah-sejarah yang menyebutkan tentang mitologi naga-naga ini, hewan-hewan mitologi ini adalah dari Hindu-Buddha. Dan di sini Islam juga ikut-ikutan. Katanya seorang ulama ini kalau mau bepergian, mau pergi kemana-mana, dia menunggangi naga. Dan tahu dari mana asal naganya? Dari tongkat. Oke teman-teman, sebelum saya memberikan tanggapan, nanti saya dikira tidak percaya terhadap buruk. Dan pasti di sini teman-teman yang sudah ngeklaim saya itu tidak percaya pada hal yang gaib, pasti akan menuduh saya itu ya tidak akan percaya sama naga, mitologi. Karena memang pada dasarnya sudah tidak percaya kepada yang gaib. Ini adalah pandangan yang salah. Kalau cerita keramatnya itu bersanad dari orang-orang yang jujur, maka saya akan percaya. Contohnya seperti kisahnya Umar bin Khattab, yang dimana ketika dia lewat di suatu jalan, ya para jin-jin itu mereka ketakutan. Terus yang kedua, karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mengalahkan tipu daya iblis. Di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini berhadap-hadapan dengan jin, ya, jin yang telah menyesatkan beberapa wali Allah yang sederajat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berhasil melawan jin tersebut. Sehingga apa? Mengakui jin tersebut bahwa hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tidak tergoda dari godaan setan. Perkara apa? Yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diuji dengan datangnya suatu cahaya menerangi seluruh penjuru, dan cahaya itu mengeluarkan suara sehingga apa? Didengar oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, "Hai Abdul Qadir Jailani, mulai hari ini, mulai detik ini telah aku bebaskan apa yang menjadi kewajiban bagimu dan telah aku halalkan apa-apa yang haram bagimu. Maka tinggalkanlah sholat, maka kerjakanlah ini, kerjakan itu," kata si iblis. Dan apa tanggapan dari Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau menolak dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah karomah yang sangat luar biasa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi apabila ada karomah yang Syekh Abdul Qadir Jailani membangkitkan 500 mayatnya orang Yahudi hanya sekedar untuk mencari kakek, maka itu saya tolak. Kenapa saya tolak cerita itu? Karena cerita itu adalah kehendak Syekh Abdul Qadir Jailani. Di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani katanya pembuktian di sana, pembuktian karomah. Tidak seperti itu, ya teman-teman. Bukan seperti itu konsep karomah tersebut. Karena karomah itu harus menguatkan syariat. Kalau orang Yahudi dibangkitkan lagi dengan kuasa Allah, tentulah 500 Yahudi itu, mayat hidup itu bersyahadat. Banyak karomah-karomah ngibul yang diceritakan. Sudah saya reaction dari kemarin-kemarinnya. Ya, oke, tidak perlu panjang lebar. Kita reaction di sini satu video yang dimana ada salah satu syekh yang bisa menunggangi naga kapanpun dia mau. Dan sambil saya mendengarkan, mari kita siapkan kacang dan cemilan kalian sambil ngopi kalau perlu. Kita simak dongengnya. Karomah yang keempat, terbang menaiki ular naga raksasa ke Gunung Rinjani. Kisah ini diceritakan oleh pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Gelanggang yang bernama Tengku Muhammad Muzain Sobri, Magister Pendidikan Islam. Beliau menceritakan bahwa banyak kendaraan atau tunggangan dari Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid yang berupa sesuatu yang gaib. Ada yang berupa kuda sembrani atau Pegasus atau kuda yang bersayap yang berwarna putih. Selain daripada itu, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid juga konon memiliki kendaraan tunggangan berupa naga yang sangat besar. Dan naga tersebut itu berada di Gunung Rinjani. Dengan dua kendaraan atau linggihan atau tunggangan yang bisa terbang tersebut, maka membuat Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid ketika beliau bepergian jauh namun bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Jadi dikisahkan pada suatu hari di saat pagi sekira jam 6 pagi, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid kemudian memanggil cucunya yang bernama Lalu Gede. Oke, potong dulu ya. Ini katanya keinginan dia teman-teman. Jadi kapanpun Syekh ini mau, dia pasti bisa terbang kemanapun dengan secepat kilat. Nyaingin buruk. Sedangkan Nabi Muhammad yang hijrah dari Mekah ke Madinah tidak naik buruk itu. Sabar-sabarnya kan enak. Kalau hijrah dari Mekah ke Madinah naik buruk cepat. Enggak, tapi Nabi Muhammad
tetap dengan onta, dengan kuda, jalan kaki. Karena itu menunjukkan kalau buruk itu hanya bisa ditunggangi ketika Allah menghendakinya, bukan atas kehendakan nabinya, teman-teman. Ini yang perlu digarisbawahi. Kenapa saya sering mengatakan kisah-kisah ngibul? Karena kisah-kisah ngibul ini berfokus kepada kemauan si fulan itu. Hei anak-anakku, kamu coba terbang satu-satu. Sudah sampai mana keilmuan kalian? Wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba terbang satu-satu. Dari Abdurrahman, terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol. Ditembus kemudian kemudian kata Abdurrahman, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman maksudnya. Seolah-olah ada ilmu untuk bisa terbang, diuji terbang. Terus gak jauh berbeda dengan ulama yang ini, punya tongkat yang bisa berubah jadi naga dan bisa dirubah kapanpun dia mau bepergian jauh. Coba pikirkan ya, sudah ngalahin Nabi Muhammad, teman-teman. Sedangkan Nabi Muhammad pergi kemana-mana, pergi berperang, pergi mengembala kambing, pergi berdagang, pergi ke Mekah, Madinah, dan musafir kemanapun. Nabi Muhammad tidak meminta buruk untuk datang, karena itu atas kehendak Allah, untuk sesuatu yang sangat-sangat penting. Lah kalau ini mau kemana? Ya, naik naga, angling dharma ya. Ya Allah. Ini saya katakan ngibul karena seolah-olah kehendak dia sudah kehendak Allah. Ya, menyetarakan kehendak dia dengan kehendak Allah. Inilah yang disebut dengan kengibulan, teman-teman. Yang percaya adalah orang-orang dungu. Karena gak guna sekali gitu, gak penting sekali. Begitu. Allah. Oke. Kita lanjut lagi. Samsul Mujahidin untuk menghadap ke rumah beliau. Kemudian ketika Gede Samsul Mujahidin atau biasa dipanggil GSM ini masuk ke ruangan Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, lalu diperlihatkan kepadanya sebatang kayu yang panjangnya sekitar 70 cm yang berbentuk menyerupai seekor naga. Kemudian Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid berkata, "Wahai cucuku, coba engkau ambil kayu tersebut dan lihatlah baik-baik apakah ada sesuatu yang aneh." Mendengar perintah kakeknya tersebut dan juga didorong oleh rasa penasaran, kemudian GSM segera mengambil kayu tersebut. Kemudian diamatilah dengan baik dan seksama mungkin. Ternyata itu hanya sebuah kayu biasa. Kemudian GSM berkata kepada kakeknya, "Sudah saya lihat, ini kayu biasa aja, sama seperti kayu pada umumnya, tidak ada sesuatu yang aneh." Berarti ini ada saksi hidupnya, teman-teman. Ya, ada saksi hidupnya. Siapa? Yaitu cucunya sendiri. Kira-kira cucunya berani gak bersaksi kalau kejadian itu benar-benar terjadi? Apabila ini benar-benar terjadi, kan ada saksi matanya yang masih hidup sekarang. Sehingga apa? Kalau kisah ini yang nonton banyak loh, sampai 2 juta. Kalau kisah ini beneran terjadi, tentunya cucunya ini bisa menjadi salah satu yang menjadi ahli kuncinya atau saksi ahli begitu ya. Sehingga apa? Kita bisa benar-benar percaya hal demikian. Tetapi faktanya apa? Cucunya tidak membenarkan kisah ini. Dia tidak pernah bercerita-cerita tentang keramat-keramat ini, teman-teman. Orang-orang ngibul saja yang bercerita itu. Seenak jidat gitu ya, merubah kayu jadi naga. Ya Allah, ya Allah. Lanjut. Syekh Zainuddin Abdul Majid tersenyum, kemudian berkata lagi, "Wahai cucuku, coba engkau lihat baik-baik matanya. Coba engkau cek matanya bagaimana." Kemudian GSM kembali mengamati kayu tersebut. Kali ini fokus pandangannya itu benar-benar tertuju kepada ukiran mata naga di kayu tersebut. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Sesuatu yang membuat sang cucu yakni Gede Samsul Mujahidin atau GSM ini benar-benar terpana, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Mata dari kayu yang berbentuk naga itu tiba-tiba saja bergerak seperti berkedip-kedip. Bercampurlah perasaan GSM pada saat itu, karena beliau ini masih anak-anak, maka tentu saja hal tersebut membuatnya takut, aneh, namun penasaran. Kemudian kayu tersebut diserahkan kepada kakeknya, yaitu Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Kemudian Maulana Syekh menyuruh cucunya ini duduk di sampingnya sembari berkata, "Duduklah di sini nak, jangan takut wahai cucuku. Kayu ini adalah kendaraan tungganganku." Kemudian Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid membuka imamahnya atau sorbannya dan membacakan doa, entah doa atau zikir apa yang dibacakan oleh sang waliullah ini. Namun setelah beliau selesai membaca doa tersebut, maka beliau mengibaskan sorbannya atau imamahnya tersebut ke arah kayu yang menyerupai seekor naga itu. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi lagi. Kayu tersebut tiba-tiba saja benar-benar berubah menjadi seekor naga yang sungguhan, yang sangat besar. Sontak saja hal tersebut membuat sang cucu yang sejak tadi duduk di samping kakeknya ini merasa sangat kaget dan tercengang melihat keajaiban yang sangat luar biasa, yang sangat di luar akal sehat logika tersebut. Kemudian Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid berkata, "Tidak usah takut cucuku, ini adalah tungganganku, ini adalah kendaraanku." Subhanallah, luar biasa. Seorang waliullah yaitu Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid memiliki kendaraan yang tidak seperti kendaraan pada umumnya, memiliki tunggangan yang tidak seperti tunggangan pada umumnya. Tunggangan berupa seekor naga yang sangat besar yang bisa terbang. Tentunya dengan kendaraannya tersebut maka membuat jarak yang jauh sekalipun seolah dekat karena kendaraannya ini yang begitu cepat. Kemudian Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid berkata lagi, "Wahai cucuku." Allah, tentu ini adalah kisah ngibul. Di mana dia? Ini adalah tungganganku, wahai cucuku. Kemanapun aku mau pergi, aku nunggangin ini. Apakah tidak ingat terhadap kisahnya Al-Imam Bukhari ketika menuntut ilmu? Imam Bukhari menuntut ilmu kemana-mana. Dengan apa?
Tidak dengan naga, tidak dengan elang, tetapi dengan onta, dengan kendaraan umum yang ada pada zaman itu. Dan dengan hartanya, teman-teman. Ada satu kisah yang sangat masyhur dari Al-Imam Bukhari, kisah beliau dengan uang 1000 dinar. Di mana beliau ketika di suatu kapal bertemu dengan seorang pemuda, di mana pemuda itu tergiur dengan harta yang dibawa oleh Al-Imam Bukhari di kapal itu. Terus ditanya-tanya, apa yang kau bawa di tangan kananmu dan apa yang di tangan kirimu? Ya, lalu dijawab oleh Imam Bukhari, kedua hal ini adalah bekal hidup saya, bekal dunia akhirat, yaitu yang disebut sebelah kanannya ilmu, di sebelah kirinya adalah harta. 1000 dinar tadi, teman-teman. Tiba-tiba tertidur mereka di waktu malam. Ketika paginya, si pemuda itu berpura-pura jadi orang stres. Menyobek-nyobek bajunya, nampar-nampar, nyakar-nyakar kulitnya. Lalu ketika ditanya oleh awak kapal, kenapa engkau wahai pemuda? Aku telah kehilangan uang 1000 dinarku. Katanya, teman-teman. Dan itu ditujukan kepada Imam Bukhari tentunya. Seolah-olah Imam Bukhari akan difitnah menjadi seorang pencuri. Lalu apa yang dilakukan Imam Bukhari? No, Imam Bukhari tidak ujuk-ujuk pamer karomah, terbang, nembus genteng, berdiri di atas air agar semua orang takut, agar semua orang sungkem pada Imam Bukhari. No, Imam Bukhari yang dia lakukan adalah melempar uangnya ke tengah lautan. Uang 2 miliar itu dilempar ke lautan. Bayangkan, teman-teman, uang sebanyak itu dilempar hanya perkara dia tidak mau difitnah. Untuk apa dia tidak mau difitnah? Ketika turun dari kapal menepi ke pelabuhan, si pemuda itu nanya ke Imam Bukhari, apa yang telah kau lakukan, wahai Bukhari? Sungguh aku telah membuang uang 1000 dinarku karena aku tidak mau sebagai orang yang telah mengamalkan ilmu Rasulullah, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, aku menjadi seorang pencuri atau pendusta, kata Imam Bukhari. Coba ini kisahnya wali-wali halu, pasti sudah jalan di atas air, atau menghilang, atau jadi Ant-Man, jadi kecil, atau sudah perang di situ ya, manggil naga, jadi naga yang menjaga si wali, atau gak jadi naik kapal, manggil naga, lalu naik naga dia ke tepi laut. Pasti kalau kisahnya adalah orang-orang halu begini. Tapi karena ini ceritanya Imam Bukhari dan karomah Imam Bukhari sendiri seperti itu, yaitu keilmuannya yang sangat luar biasa, hafalannya yang sangat kuat, serta zuhudnya yang sudah tidak dapat diragukan kembali. Sehingga apa? Dia menjadi orang yang terpercaya dan kitab-kitabnya sangat-sangat istimewa, dipegang sampai sekarang. Dan tentunya Syekh ini belajar hadis, belajar kitab dari Imam Bukhari. Karena apa? Tuntunan-tuntunan kita beragama ada di hadis Bukhari dan Muslim, selain dari Al-Quran. Otomatis derajat, atau kalau mau kita berbicara makomnya Imam Bukhari jauh di atas Syekh ini. Tapi Imam Bukhari gak naik-naik naga, teman-teman, gak naik elang berkaki kuda. No, hanya terjadi pada wali-wali haluisme seperti ini. Bukan berarti walinya yang halu, tetapi ceritanya yang dibuat-buat. Bisa jadi. Jadi teman-teman, bukan saya menolak sesuatu yang berbentuk khawarikul adat, sesuatu yang ajaib. Tidak. Tetapi sesuatu yang ajaib harus diukur dengan syariat juga. Tidak bisa ujuk-ujuk kita tutup mata dengan mengukur segala sesuatu dengan syariat. Begitu. Jadi begitulah cara kita harus menanggapi khawarikul adat, sesuatu yang terjadi secara luar biasa. Bagaimana kalau menurut kalian? Tinggal komentar di bawah. Apakah kisah ini benar atau halu?